Kitab permulaan dari awal mula. Kitab Kejadian. Menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab permulaan dari awal mula, Kitab Kejadian pasal 27 dengan perikop. Yakub diberkati Tuhan sebagai anak sulung dan Yakub lari ke Mesopotamia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya, Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, Akulah yang akan menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu.
Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, sahut ayahnya. Ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah aku lakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, Lekat juga engkau mendapatnya, anakku. Jawabnya, Karena Tuhan, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, Benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, Iya. lalu berkatalah Ishak, Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak, ayahnya, kepadanya, Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya,
berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya, Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. kata Esau. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? lalu Ishak menjawab Esau, katanya, Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? kata Esau kepada ayahnya. Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang-orang untuk menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-27. Sedikit perenungan melalui pasal ini dengan judul perenungan,
hak kesulungan yang ditukar berdasarkan kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40 dengan ayat panduan perenungan. Kejadian 27 ayat 27 dengan bunyi nas. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Sahabat-sahabat pengharapan, pena inspirasi dalam buku Conflict and Courage halaman 62 menjelaskan, Ishak lebih mencintai Esau daripada Yakub. Dan ketika ia berpikir bahwa ia akan segera mati, Ishak meminta Esau untuk menyiapkan makanan dari hasil buruannya baginya agar ia dapat memberkatinya sebelum ia meninggal. Ribka, sang ibu, mendengar perkataan Ishak, dan ia teringat akan perkataan Tuhan bahwa anak yang lebih tua akan melayani anak yang lebih muda. Ribka juga tahu bahwa Esau telah meremehkan hak kesulungannya dan menjualnya kepada Yakub. Tetapi Ribka menyadari Ishak lebih condong kepada Esau, dan Ribka merasa yakin bahwa pertimbangan tidak akan mengubah tujuan Ishak. Jadi alih-alih percaya kepada Tuhan, sang pengatur segala peristiwa, Ribka menunjukkan kurangnya imannya dengan membujuk Yakub untuk menipu ayahnya. Andai saja Esau menerima berkat ayahnya yang diberikan kepada anak sulung, kemakmurannya hanya dapat datang dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati Esau dengan kemakmuran, atau sebaliknya membawa kesulitan atas dia, tentu sesuai dengan tindakannya. Jika Esau mencintai dan menghormati Tuhan seperti Habel yang benar itu, maka Esau akan diterima dan diberkati oleh Tuhan. Tapi jika Esau seperti Kain yang jahat, tidak menghormati Tuhan atau perintahnya, tetapi mengikuti jalannya yang rusak, maka Esau tidak akan menerima berkat Tuhan, tetapi ia akan ditolak oleh Tuhan seperti Kain. Begitu juga dengan Yakub. Jika jalan Yakub benar, jika dia mencintai dan takut akan Tuhan, maka dia akan diberkati oleh Tuhan, dan tangan Tuhan yang memberkati akan menyertainya, walaupun jika dia tidak memperoleh berkat dan hak-hak yang umumnya diberikan kepada anak sulung. Sahabat-sahabat pengharapan, Yakub dan Ribka berhasil dalam tujuan mereka, tetapi mereka hanya mendapatkan masalah dan kesedihan karena tipu daya mereka. Allah telah menyatakan bahwa Yakub akan menerima hak kesulungan dan firman-Nya akan terpenuhi pada waktunya sendiri jika mereka menunggu dengan iman agar Allah bekerja bagi mereka. Namun seperti kebanyakan orang yang sekarang mengaku sebagai anak-anak Allah, Ribka dan Yakub tidak mau menyerahkan masalah itu ke dalam tangan Tuhan. Ribka dengan berat hati menyesali nasihat yang salah yang telah diberikannya kepada putranya itu, karena itu adalah cara untuk memisahkan anak itu darinya. Dan Ribka tidak pernah melihat wajah Yakub lagi. Betapa sangat memedihkan. Sahabat-sahabat pengharapan, berikut adalah kesimpulan dan aplikasi kehidupan orang Kristen dari Kejadian pasal 27. Kejadian pasal 27 menceritakan tentang Yakub dan Esau yang berjuang untuk mendapatkan berkat ayah mereka, Ishak. Namun Yakub dan Ribka ibunya menggunakan tipu daya untuk mendapatkan berkat, sedangkan Esau kehilangan kesempatan karena tidak menghargai hak kesulungannya. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan bagi setiap orang, dan kita harus mempercayai dan mengikuti rencana Tuhan dan bukan mengikuti rancangan kita. Sahabat-sahabat pengharapan, berikut ini beberapa aplikasi kehidupan untuk orang Kristen dari kitab Kejadian pasal 27. Yang pertama, percayalah pada rencana Tuhan. Lihat kisah kedua saudara kembar ini. Kita dapat melihat rencana Tuhan berbeda dari rencana manusia.
Oleh karena itu, kita harus mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi masing-masing kita. Jadi kita harus mengikuti rencana Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan tipu daya. Lihat Yakub dan Ribka, mereka menggunakan tipu daya untuk mendapatkan berkat. Tetapi ini tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Jadi ingat, kita harus mengandalkan Tuhan dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan kita. Ingatlah kata pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kemudian yang ketiga, hargailah hak dan kesempatan. Lihat Esau, ia kehilangan kesempatan karena tidak menghargai hak kesulungannya. Jadi kita harus menghargai hak dan kesempatan yang kita miliki dari Tuhan. Yang keempat, pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Kisah Yakub dan Esau menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Semoga aplikasi kehidupan rohani dari kitab Kejadian pasal 27 dapat kita petik dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan yang mau diberkati. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.